Aura seseorang dapat disembunyikan, tetapi aura dunia sulit disembunyikan. Apa aura dunia? Misalnya, bila seseorang terlahir di alam surga atau alam purba, dan berkultivasi di kedua dunia tersebut dalam jangka waktu yang lama, memahami hukum-hukum nomologi kedua dunia tersebut, serta menyerap ki asli kedua dunia tersebut, maka tubuhnya secara alami akan membawa aura kedua dunia tersebut. Aura semacam ini terkandung dalam esensi kehidupan dan sangat sulit disembunyikan atau dihilangkan. Inilah esensi dunia. Setelah lelaki tua itu memasuki pintu, dia terdeteksi memiliki aura alam surga dan terbunuh. Siapa yang secara khusus mencari makhluk hidup dari alam surga? Itu pasti suku dewa jahat. Jelaslah bahwa suku dewa jahat telah menciptakan gerbang ini. Siapapun yang ingin memasuki kota itu akan terdeteksi memiliki aura alam surga. Orang-orang dari dunia dewa jahat atau pegunungan dunia bawah tidak memiliki aura alam surga. Ayo pergi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara kepada semua orang dan kemudian berbalik untuk pergi tanpa suara. Kelompok itu meninggalkan tempat itu, dan 2 hari kemudian, mereka tiba di kota besar lainnya. Namun, mereka menemukan bahwa ada juga orang-orang yang memeriksa di kota besar ini, dan ada juga gerbang yang dapat mendeteksi aura orang-orang dari alam surga. Mereka pergi tanpa bersuara. Dalam setengah bulan berikutnya, mereka menempuh jarak yang jauh dan melewati 5 hingga 6 pasukan dan 7 hingga 8 kota besar. Namun, semuanya sama saja. Semua pasukan dan semua kota memiliki orang yang melakukan pengecekan. Apa yang terjadi? Mungkinkah semua kekuatan besar telah dikendalikan oleh suku dewa jahat? Seseorang menggeram, matanya merah. Lu Ming dan yang lainnya juga tampak muram. Firasat di hati mereka semakin kuat. Ini merepotkan. Dan EBCP, melihat situasi saat ini, sepertinya ras dewa jahat mengendalikan mereka semua. Jika ini terus berlanjut, makhluk-makhluk di alam surga akan kehilangan banyak ahli. Selain itu, ada beberapa tanah terkutuk yang tidak dapat mereka masuki. Semuanya akan diambil alih oleh suku dewa jahat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Jika mereka pergi ke tanah terkutuk, mereka akan disergap oleh musuh, dan mereka tidak dapat memasuki beberapa kota penting. Sekarang, kemana dia harus pergi? Ke Kekaisaran Mata Air Kuning. Kata Lu Ming. Kekaisaran Mata Air Kuning. Wajah orang lain berubah. Kekaisaran Mata Air Kuning adalah kekuatan terkuat di dunia mata air kuning. Kekaisaran ini memiliki lebih dari 1 dewa dan banyak ahli. Terlebih lagi, tanah terkutuk terbesar berada di Kekaisaran Mata Air Kuning. Leluhur naga dan leluhur dewa non-manusia mungkin akan bergegas ke Kekaisaran Mata Air Kuning. Orang-orang ini tidak cukup untuk pergi ke Kekaisaran Mata Air Kuning. Ya, ke Kekaisaran Mata Air Kuning. Aku punya firasat bahwa sesuatu telah terjadi di sana. Kalau tidak, mengapa pasukan di sekitar semuanya mendengarkan perintah suku dewa jahat? Petik 2. Lu Ming mengerutkan kening. Baiklah, ayo berangkat. Baiklah, yang lainnya semua mengangguk. Mereka segera terbang ke arah Kekaisaran Mata Air Kuning. Mereka secara khusus terbang ke tempat-tempat terpencil dan tidak melewati kota-kota besar itu. Boom, boom. Setelah terbang selama beberapa hari, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang dahsyat dari depan. Dentang, terjadilah tabrakan yang mengerikan. Mereka melihat tombak panjang melesat ke langit seolah-olah akan menembus cakrawala. Pada saat yang sama, sebuah kapak perang besar muncul, melintasi langit dan bertabrakan dengan tombak panjang. Sekalipun mereka jauh, mereka masih dapat merasakan tekanan yang mengerikan. Ini, Kaisar Surgawi Puncak sedang bertarung. Wajah ke-6 orang bijak surgawi dan yang lainnya berubah drastis. Bas. Dan EBCP, pada saat itu, suara auman banteng bergema di seluruh dunia. Dunia berguncang dan banyak gunung meletus. Keluarga Titanos. Lu Ming berseru kaget. Lu Ming tidak akan salah mendengar suara kumbang tanduk panjang Titan. Dia telah mendengarnya beberapa kali. Jelaslah bahwa Titan Longhorn dan yang lainnya telah menghadapi musuh yang kuat. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming terbang maju. 6 orang bijak surgawi dan yang lainnya juga terbang maju. Setelah terbang beberapa jarak, mereka akhirnya melihat pemandangan di depan mereka. Lu Ming melihat kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra jahat 9 nyawa. Ada lebih dari 50 orang dari alam surga. Namun, mereka dikelilingi oleh sekelompok orang.
Di antara mereka, ada ahli dari suku Dewa Jahat dan Gunung Dunia Bawah. Jumlah mereka lebih dari 100 orang, yang berarti 2 kali lipat jumlah ahli dari alam surga. Alam surga sepenuhnya terfokus pada pertahanan. Di sisi alam surga, kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa bukanlah yang terkuat. Mereka belum pulih dari luka serius mereka dan hanya memiliki kecakapan bertarung seperti Kaisar Surgawi Bintang 5 dan Kaisar Surgawi Bintang 6. Di sisi alam surga, ada seorang pria kekar dengan baju perang dan tombak. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan dia adalah puncak Kaisar Surgawi. Namun, pihak lain juga memiliki puncak Kaisar Surgawi. Duo Lei, mata Luming berkedip. Puncak Kaisar Surgawi sebenarnya adalah Duo Lei, orang yang menjaga sangkar abadi di alam dewa jahat. Dia dan pria berbaju besi dari alam surga terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, orang-orang lain di alam surga berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini karena suku dewa jahat memiliki total 9 Kaisar Surgawi Bintang 6. Para ahli tingkat ini sepenuhnya berada di atas alam surga. Kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, dan beberapa ahli alam surga lainnya semuanya bertahan dengan sekuat tenaga, tetapi mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika ini terus berlanjut, kekalahan hanya masalah waktu. Serang, serang. Kumbang tanduk panjang Titan meraung dan berubah menjadi wujud aslinya. Tanduknya setajam pisau saat ia menyerang ke depan. Namun, dia pernah terluka parah di masa lalu dan sekarang hanya menjadi Kaisar Surgawi Bintang 5. Dia dipaksa mundur oleh Kaisar Surgawi Bintang 6 dengan satu gerakan. Ada terlalu banyak ahli di sisi lain, dan mereka sama sekali tidak mampu menyerang keluar. Titan Longhorn dan ulat sutra jahat 9 nyawa, kalian cukup beruntung untuk selamat dari pertempuran kuno. Kali ini, aku akan mengirim kalian pergi. Serang dengan sekuat tenaga dan bunuh mereka secepat mungkin. Duo Lei berkata dengan dingin. Serangan yang lain bahkan menjadi lebih ganas. Pada saat ini, Luming dan yang lainnya bergegas mendekat. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Luming dan yang lainnya. Luming, itu kamu. Setelah melihat Luming, Duo Lei mengeluarkan raungan marah. Niat membunuh yang dingin tampaknya mampu membekukan dunia. Saat itu, dia menjaga kandang abadi, tetapi Luming melarikan diri bersama sekelompok orang. Hal ini menyebabkan dia dihukum oleh para petinggi suku Dewa Jahat. Tidak hanya itu, dia juga ditertawakan oleh anggota suku Dewa Jahat lainnya. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang pernah lolos dari kurungan abadi sejak zaman dahulu. Namun, selama Duo Lei menjaga tempat itu, seseorang telah berhasil melarikan diri, dan begitu banyak ahli telah melarikan diri. Semua ini adalah kesalahan Luming. Semua ini adalah kesalahan Luming. Duo Lei menganggap ini sebagai penghinaan besar dan berpikir bagaimana caranya melunasi hutangnya pada Luming setiap hari. Pada saat ini, ketika dia melihat Luming, dia benar-benar merasa iri. Adapun Titan Longhorn dan ulat sutra iblis 9 nyawa, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka melihat Luming. Luming, ayo pergi. Titanos meraung. Ada terlalu banyak ahli di sisi lain. Tingkat kultivasi Luming saat ini masih lemah. Jika dia menyerang ke depan, dia hanya akan mencari kematian. Haha, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Biar aku yang mengantarnya. Seorang Kaisar Surgawi Bintang 6 dari suku Dewa Jahat tertawa dan menyerang Luming. Membunuh. Luming tidak mundur sama sekali. Dia mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan meledakkannya ke arah lawannya. Ledakan. Kuali 9 naga ilahi menekan ke bawah, dan kekuatan yang mengerikan meledak, menghancurkan pihak lain. Kekuatan 9 kuali 9 naga ilahi setara dengan kekuatan Kaisar Surgawi Puncak. Itu mengerikan. Serangan anggota ras Dewa Jahat itu langsung hancur. Setelah terkena kekuatan mengerikan itu, tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur dengan cepat sambil memuntahkan seteguk darah. Semua orang terkejut. Kaisar Surgawi Bintang 6 benar-benar dipukul mundur oleh Luming dalam satu gerakan dan memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Luming begitu kuat. Bahkan kumbang tanduk panjang Titan mengedipkan matanya yang besar, mengira bahwa ia sedang melihat sesuatu. Membunuh. Luming berteriak sambil memaksa lawannya mundur. Dia terus mengendalikan kuali 9 naga ilahi untuk menyerang lawannya. Cepat datang dan bantu aku.
Anggota ras dewa jahat terkejut dan mundur dengan panik. Berdengung, berdengung. Pada saat itu, 3 orang lagi menyerang Lu Ming. Ketiganya adalah Kaisar Surgawi Bintang 6. Selain suku dewa jahat, ada total 4 Kaisar Surgawi Bintang 6. 2 anggota suku dewa jahat, 2 penduduk asli. Mereka berempat mengeluarkan kekuatan penuh dan menyerang bersama-sama, melancarkan serangan yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Serangan keempat Kaisar Surgawi Bintang 6 menghantam kuali 9 naga ilahi satu demi satu. Kuali 9 naga ilahi terus bergetar, tetapi keempat pembangkit tenaga listrik itu juga terpaksa mundur dan hampir memuntahkan darah. Kaisar Puncak Surgawi, salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi serius. Kekuatan tempur Lu Ming sudah setara dengan puncak Kaisar Surgawi. Membunuh, Lu Ming terus mengendalikan kuali 9 naga ilahi, dan terus-menerus meledakkannya ke arah pihak lain. 9 kuali dewa saling beresonansi. Raungan naga bergema, dan kekuatannya sangat kuat. Pihak lain memiliki 4 Kaisar Surgawi Bintang 6, tetapi mereka masih bukan tandingannya. Mereka ditekan oleh Lu Ming dan terus mundur. Pada saat ini, 6 orang bijak surgawi dan yang lainnya telah tiba dan menyerang pihak lain. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Dengan cara ini, tekanan di alam surga akan sangat berkurang. Haha, bagus, bagus. Kumbang tanduk panjang Titan tertawa saat menerjang maju dengan sekuat tenaga. Kekuatannya sungguh luar biasa. Meskipun dia hanya seorang Kaisar Surgawi Bintang 5, dia masih bisa melawan Kaisar Surgawi Bintang 6 untuk sementara waktu. Ledakan, ledakan. Setelah serangkaian tabrakan, pihak lain harus mundur setiap kali terjadi tabrakan. Lu Ming berada di posisi yang lebih unggul. Aduh, akhirnya, anggota suku dewa jahat yang telah dilukai oleh Lu Ming tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk besar darah. Datang dan bantu kami, anggota suku dewa jahat meraung. Total ada 9 Kaisar Surgawi Bintang 6. 2 lainnya ingin bergegas membantu dan menyerang Lu Ming bersama-sama. Akan tetapi, kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra jahat dengan 9 nyawa, dan yang lainnya mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menahan lawan mereka. Akibatnya, pertempuran berubah menjadi jalan buntu. Pihak Lu Ming bahkan memiliki sedikit keunggulan. Sialan, sialan. Duo Lei meraung, wajahnya berubah. Lu Ming lagi. Lu Ming telah menghancurkannya. Hari ini, mereka bisa saja membunuh beberapa ahli alam surga dalam satu serangan. Namun, karena kemunculan Lu Ming, situasi pertempuran kini menjadi tidak menentu. Lu Ming, mati. Wajah Duo Lei berubah marah. Dia meraung dan melancarkan serangan ke arah Lu Ming, tetapi serangan itu dihalangi oleh kuali 9 naga ilahi. Sekarang setelah Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga ilahi, dia sama sekali tidak takut dengan serangan Duo Lei. Duo Lei, apa kabar? Tidak, kamu tidak terlihat baik. Haha. Lu Ming tertawa sinis. Pada saat yang sama, dia mengintensifkan serangannya, memaksa pihak lain untuk mundur. 4 Kaisar Surgawi Bintang 6 hanya dapat menghalanginya untuk waktu yang singkat, tetapi mereka tidak dapat bertahan lama. Mundur, mundur. Duo Lei berteriak dan melancarkan serangan yang menggila. Setelah bertukar beberapa jurus dengan pria kekar berbaju besi itu, ia menyempatkan diri untuk melancarkan beberapa serangan ke arah Lu Ming, menghalangi kuali 9 naga ilahi miliknya. 4 Kaisar Surgawi Bintang 6 mengambil kesempatan untuk mundur dan bergabung dengan 5 Kaisar Surgawi Bintang 6 lainnya. Lu Ming terus menyerang, akan tetapi, pihak lawan tidak berlama-lama dalam pertempuran dan segera mundur. Duo Lei juga berhasil melepaskan diri dari lawannya dan bergabung dengan anggota suku dewa jahat lainnya, mundur saat mereka bertarung. Kekuatan Duo Lei dan yang lainnya hanya sedikit lebih lemah daripada kelompok Lu Ming. Jika mereka bersikeras mundur sekarang, akan sulit bagi kelompok Lu Ming untuk membuat mereka bertahan. Setelah mengejar beberapa saat, Duo Lei dan yang lainnya akhirnya mundur. Lu Ming, aku tidak menyangka kemampuanmu bisa mencapai tingkat seperti itu. Semua ini berkat bantuanmu kali ini. Kumbang tanduk panjang Titan berjalan mendekat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Senior, kamu terlalu baik. Aku juga mengandalkan kuali 9 naga ilahi. Lu Ming tersenyum dan menyimpan kuali 9 naga ilahi. Setelah itu, semua orang memperkenalkan dirinya satu sama lain. Lu Ming tahu bahwa pria kekar berbaju besi itu bernama Zhan Li.
Dia adalah ahli top yang naik ke tampuk kekuasaan setelah pertempuran kuno. Dia memiliki basis kultivasi Kaisar Surgawi Puncak dan telah berkultivasi di sarang Zulong selama ini. Para senior, tahukah kalian apa yang terjadi? Dalam perjalanan ke sini, kami menemukan bahwa kekuatan besar setempat tampaknya bekerja sama dengan suku Dewa Jahat. Lu Ming bertanya, sesuatu yang besar telah terjadi. Zhan Li mendesah. Kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, dan yang lainnya juga mempunyai ekspresi serius. Lu Ming dan keenam orang bijak itu sama-sama terkejut. Bahkan orang-orang kuat seperti kumbang tanduk panjang Titan, yang telah melihat banyak hal hebat, juga seperti ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Alasan mengapa semua kekuatan di sekitar mendengarkan suku Dewa Jahat dan bekerja sama dengan mereka untuk menghadapi alam surga adalah karena perintah dari Kekaisaran Mata Air Kuning. Kata kumbang tanduk panjang Titan. Kekaisaran Mata Air Kuning, itu benar-benar Kekaisaran Mata Air Kuning. Senior, apa yang terjadi dengan Kekaisaran Mata Air Kuning? Tanya Lu Ming. Tanah terkutuk terbesar di dunia Yellow Springs berada di dalam Kekaisaran Yellow Springs. Konon, di dalamnya terdapat buah kehidupan yang dapat menyembuhkan luka paling serius sekalipun. Bahkan dapat menyembuhkan luka para dewa. Namun, jika ingin memasuki tanah terkutuk, Anda harus mendapatkan bantuan dari para petinggi Kekaisaran Mata Air Kuning. Oleh karena itu, para leluhur senior naga dan para leluhur suci ras non-manusia telah datang ke Kekaisaran Mata Air Kuning untuk bekerja sama dengan mereka. Dengan cara ini, akan ada persaingan. Kami telah menerima berita bahwa leluhur senior naga telah dikalahkan. Leluhur dewa dari ras non-manusia telah memenangkan kepercayaan dari jajaran atas Kekaisaran Mata Air Kuning. Titanos menjelaskan. Apa? Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Zulong telah kalah dalam persaingan memperebutkan Kekaisaran Mata Air Kuning. Mereka akhirnya mengerti mengapa kekuatan besar di sekitarnya akan bekerja sama dengan suku Dewa Jahat untuk berurusan dengan orang-orang dari alam surga. Itulah perintah dari Kekaisaran Mata Air Kuning. Siapa di dunia Mata Air Kuning yang berani menentang perintah Kekaisaran Mata Air Kuning? Lalu, naga leluhur senior, dia. Seseorang bertanya dengan suara serak. Kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Kata kumbang tanduk panjang Titan. Ledakan, ledakan, ledakan. Seolah-olah guntur telah meledak dalam pikiran setiap orang. Kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Tidak seorang pun tahu apakah naga leluhur itu hidup atau mati. Ini merupakan pukulan yang tak tertahankan bagi makhluk hidup manapun di alam surga. Naga leluhur adalah tulang punggung alam surga. Sekarang, di seluruh alam surga dan alam purba, hanya Zulong yang telah mencapai alam dewa bela diri. Sebaliknya, suku Dewa Jahat memiliki leluhur suci non-manusia dan leluhur suci berhati darah, yang hanya memiliki sedikit garis keturunan tersisa. Dalam level Dewa Perang, mereka selalu dirugikan, dan mereka terus-menerus merasakan bahaya. Jika sesuatu terjadi pada naga leluhur, maka tidak akan ada harapan bagi alam surga dan alam purba. Mereka tidak akan sebanding dengan suku Dewa Jahat dan akan hancur. 6 orang bijak yang sangat dihormati di surga dan yang lainnya semua tampak putus asa. Bagaimana mereka bisa bertarung dalam pertempuran ini tanpa naga leluhur? Leluhur naga, kau telah mengalami perang kuno. Bahaya macam apa yang belum kau hadapi? Selain itu, kau adalah seorang ahli di alam dewa bela diri. Kami tidak dapat dibandingkan denganmu. Kurasa kau tidak akan mendapat masalah dengan mudah. Kata Lu Ming, saya juga merasakan hal yang sama. Kita tidak perlu khawatir tanpa rasa takut. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri kita sendiri semampu kita dan membunuh suku Dewa Jahat. Kata Zhan Li, walau begitu, hati setiap orang masih terbebani oleh batu besar yang sulit dilepaskan. Ada lebih dari satu dewa di Kekaisaran Mata Air Kuning. Jika mereka bekerja sama dengan leluhur dewa non-manusia untuk menghadapi naga leluhur, situasinya akan sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, naga leluhur masih terluka dan belum dalam kondisi puncaknya. Lu Ming, kalian mau pergi kemana? Kumbang tanduk panjang Titan bertanya. Kami akan pergi ke Yellow Springs Empire untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasinya. Sekarang, saya telah memutuskan untuk pergi ke ibu kota Kekaisaran Yellow Springs Empire. Kata Lu Ming, ke ibu kota Kekaisaran Akhirat. Ekspresi kumbang tanduk panjang Titan dan yang lainnya berubah.
Benar sekali. Aku ingin tahu lebih banyak tentang leluhur naga. Bagaimanapun, kita tidak bisa pergi ke pasukan lain atau tanah terkutuk lainnya. Kita sebaiknya pergi ke ibu kota Kekaisaran Netherworld, kata Lu Ming. Daripada bersembunyi dan membuang-buang waktu, lebih baik dia pergi ke Yellow Springs Empire dan mencari tahu situasinya. Hanya dengan mengetahui situasi spesifik mereka akan mampu merespons dengan lebih baik. Namun, gerbang ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah telah dirusak oleh suku Dewa Jahat. Begitu kami, makhluk hidup dari alam surga, mendekat, kami akan ketahuan. Tidak mungkin kami bisa memasuki ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. Zhan Li mendesah. Senior, saya tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Jika saya benar-benar tidak bisa masuk, saya akan tinggal di dekat Yellow Springs Empire dan melihat apakah saya bisa mendapatkan sesuatu. Kata Lu Ming, bagaimana kalau begini, ayo kita pergi bersama. Semakin banyak orang, semakin baik kita bisa saling menjaga. 9 nyawa ulat sutra iblis jarang berbicara. Baiklah, ayo berangkat bersama. Zhan Li, kumbang tanduk panjang Titan, dan yang lainnya semua menganggukkan kepala. Baguslah, para senior, kalian semua bisa memasuki dunia kecilku. Akan lebih mudah bagiku untuk bertindak sendiri. Kata Lu Ming, baiklah. Yang lainnya mengangguk. Dengan satu pikiran, dunia kecil Lu Ming muncul. Semua orang berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki dunia kecil Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming mengubah penampilannya dan menuju ke ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah sendirian. Kekaisaran Mata Air Kuning, penguasa dunia Mata Air Kuning, memiliki wilayah yang luas. Wilayah Kekaisaran Mata Air Kuning sendiri sebanding dengan wilayah surgawi Taiking. Di sekitar Kekaisaran Mata Air Kuning, terdapat kekuatan lain dengan berbagai ukuran. Lu Ming bergerak sendiri dan kecepatannya meningkat tajam. Dia melintasi kehampaan dan berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari sehari, Lu Ming telah tiba di dekat ibu kota Kekaisaran Netherworld. Ibu kota kerajaan Netherworld sangat megah. Bahkan lebih besar dari kota dua dunia. Lebih besar dari kota manapun yang pernah dilihat Lu Ming. Ada banyak jalan menuju ke ibu kota kerajaan akhirat. Puluhan ribu mil jauhnya dari Yellow Springs Empire, terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Lu Ming muncul di sebuah gunung dan melihat ke kejauhan. Seperti yang diduga, gerbang kota ibu kota Kekaisaran Netherworld telah dirusak oleh ras Dewa Jahat. Selama seseorang masuk, mereka akan dapat mendeteksi aura alam surga. Lu Ming mengubah arahnya dan melihat ke gerbang kota lainnya. Ternyata sama saja, Lu Ming bahkan melihat jejak suku Dewa Jahat di beberapa gerbang kota. Bagaimana aku bisa menyelinap ke ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah? Lu Ming mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat memasuki ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah, akan sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh informasi yang berguna. Siapa ini? Tiba-tiba, Lu Ming berbalik dan berteriak dingin. Tatapannya setajam pedang. Dia dapat merasakan adanya gangguan di ruang di belakangnya. Lu Ming, indera spiritualmu semakin tajam. Terdengar tawa kecil. Kemudian, sesosok tubuh melintas dan seorang wanita cantik muncul. King kecil, Lu Ming sangat gembira. Siapa lagi wanita cantik ini jika bukan Xie Nianxing? Lu Ming tidak menyangka akan bertemu Xie Nianxing di sini. Lu Ming, kamu telah membuat kemajuan besar dalam kultivasimu. Xie Nianxing tersenyum menawan. Dia berjalan mendekat dan memegang tangan Lu Ming. Sebagai lelaki Anda, bagaimana mungkin saya tidak bisa berkembang? Saya akan dikalahkan oleh Anda. Lu Ming tersenyum. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa Xie Nianxing telah banyak membaik. Sekarang, kultivasi Xie Nianxing telah mencapai tingkat Kaisar Surgawi Bintang 5. Ketika mereka memasuki Gunung Netherworld, Xie Nianxing adalah Kaisar Surgawi Bintang 2. Hanya dalam 20 tahun, kultivasinya telah menembus 3 level. Ini sangat mengejutkan. Xie Nianxing adalah seorang kaisar surgawi, bukan seorang kaisar agung. Sangat sulit bagi seorang kaisar surgawi untuk maju. Melewati 3 level berturut-turut dalam lebih dari 20 tahun. Jika ini diketahui, itu akan mengerikan. Lu Ming menyadari bahwa sejak Xie Nianxing melahap ingatannya dari kehidupan sebelumnya, kecepatan kultivasinya menjadi semakin mengerikan. Jauh lebih cepat daripada sebelum dia melahapnya. Namun, meskipun begitu, hal itu tidak mungkin terjadi secepat itu.
Lu Ming tahu bahwa Xie Nianxing pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja di Gunung Nether. Terlebih lagi, kekuatan tempur Xie Nianxing sangat kuat. Dulu saat dia masih Kaisar Puncak, dia sudah bisa melawan Lu Ming. Meskipun Xie Nianxing sekarang adalah Kaisar Surgawi Bintang 5, dia pasti bisa melawan Kaisar Puncak atau bahkan lebih kuat. Kamu sangat sombong. Apa kamu percaya aku akan menghajarmu sampai jatuh sekarang juga? Xie Nianxing memutar matanya ke arah Lu Ming, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. King kecil, kenapa kamu ada di sini? Lu Ming bertanya. Saat ini, jejak suku Dewa Jahat ada di mana-mana. Kekuatan lain bekerja sama dengan suku Dewa Jahat. Ku dengar sesuatu terjadi pada naga leluhur di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Xie Nianxing berkata, sayang sekali suku Dewa Jahat telah menyiapkan formasi yang dapat mendeteksi aura alam surga di semua gerbang kota. Kita tidak bisa masuk sama sekali. Kalau tidak, kita bisa masuk dan meminta informasi. Lu Ming berkata tanpa daya. Seluruh tembok kota Kekaisaran Mata Air Kuning dibangun dalam formasi besar. Seseorang tidak dapat terbang langsung masuk. Jika mereka ingin masuk, mereka harus masuk melalui 4 gerbang kota. Gampang, aku punya cara untuk menutupi aura alam surga di tubuhku. Xie Nianxing berkata, apakah kau punya cara untuk menyembunyikan aura alam surga? Lu Ming terkejut dan sangat terkejut. Mudah untuk menyembunyikan aura seseorang. Namun, aura dari dunia seperti alam surga dan alam purba tidak berbentuk dan tidak berwujud. Aura tersebut tidak dapat dirasakan secara normal, tetapi terukir di tulang dan jiwa seseorang. Aura tersebut tidak dapat dihapus. Kamu adalah makhluk dari alam surga dan alam purba, jadi kamu terlahir dengan tanda dari kedua dunia ini. Bagaimana mungkin Xie Nianxing menutupinya? Setelah dipikir-pikir lagi, Lu Ming merasa tenang. Xie Nianxing telah melahap kenangan kehidupan sebelumnya. Latar belakangnya di kehidupan sebelumnya mungkin sangat mengejutkan dan tak terduga. Wajar baginya untuk memiliki berbagai metode yang menakjubkan. Baiklah, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Xie Nianxing tersenyum, lalu ke-10 jarinya mekar seperti bunga teratai. Pola-pola aneh muncul dan akhirnya mengembun menjadi teratai hitam. Teratai hitam terbang menuju Lu Ming dan menyatu ke dalam tubuhnya. Baiklah, aku sudah selesai. Xie Nianxing berkata sambil terus membentuk segel. Bunga teratai muncul di tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Baiklah, ayo berangkat, kata Lu Ming. Tentu saja, dia tidak meragukan keefektifan metode Xie Nianxing. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Xie Nianxing. Mereka berdua mengubah penampilan mereka, menyembunyikan aura mereka, dan terbang menuju gerbang ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. Ketika mereka sampai di gerbang kota dan melihatnya dari dekat, mereka menyadari bahwa ada rune yang diukir di kedua sisi gerbang kota. Ini adalah formasi yang dibuat oleh ras Dewa Jahat. Selama makhluk dari alam surga atau alam purba masuk, rune-rune itu akan segera bereaksi. Di kedua sisi gerbang kota, ada tim prajurit berbaju besi yang berjaga. Mereka semua adalah Kaisar Surgawi. Lu Ming merasakan bahwa para prajurit yang menjaga gerbang kota semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka dari kerajaan Kaisar Surgawi. Selain itu, ada beberapa ahli yang menunggu di dekat gerbang kota. Meskipun mereka tersembunyi dengan baik, Lu Ming telah menguasai Dao dominasi dan menguasai langit dan bumi. Indranya sangat tajam dan dia dapat dengan mudah merasakannya. Mereka semua ahli, bahkan ada yang mencapai puncak Kaisar Surgawi. Lu Ming diam-diam terkejut dengan kekuatan Kekaisaran Mata Air Kuning. Dan EBCP, dunia mata air kuning jelas lebih kuat daripada alam surga atau alam dewa jahat. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka tidak akan dapat dibandingkan. Untungnya, orang-orang di dunia Yellow Springs telah dikutuk selama beberapa generasi, sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkan gunung Yellow Springs. Kalau tidak, situasi di luar pasti sudah berubah sejak lama. Mereka berdua dengan angkuh melangkah menuju ibu kota Kekaisaran Akhirat. Ada banyak orang dari berbagai ras di ibu kota Kekaisaran Netherworld. Ada juga banyak manusia. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan Lu Ming dan rekannya. Mereka berdua berjalan-jalan tetapi tidak menemukan jejak suku Dewa Jahat. Mereka menemukan seseorang untuk menyelidiki mereka tetapi tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna. Mereka berdua langsung mencari penginapan untuk menginap. Selama 10 hari berikutnya,
mereka berdua berkeliaran di ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah, tetapi mereka tidak memperoleh banyak informasi berguna. Pada hari ini, mereka berdua berjalan-jalan di pasar terbesar di ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. Di dunia Yellow Springs, ada banyak harta karun yang tidak dapat ditemukan di luar. Mereka berdua juga membeli beberapa. Itu, pangeran pertama. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Di depannya, dia melihat seorang pria muda berambut emas. Pemuda ini adalah pangeran pertama yang menduduki peringkat pertama dalam daftar panjang umur suku Dewa Jahat. Mata ketiga di antara kedua alis pangeran pertama tertutup. Kepalanya penuh dengan rambut emas, dan dia tidak berbeda dengan manusia. Dia sangat tampan, bagaikan matahari alami, menarik perhatian orang lain kemanapun dia pergi. Di sekitar mereka, beberapa wanita muda terus menatap Pangeran Di dengan mata berbinar. Namun, saat mereka melihat wanita di samping pangeran pertama, pandangan mereka menjadi redup. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan gaun ungu yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Dibandingkan dengannya, wanita-wanita lain di sekitarnya tampak pucat. Yang terpenting, wanita ini berasal dari keluarga besar di ibu kota Kekaisaran Musim Semi Kuning. Itu adalah keluarga alkemis terbesar di Kekaisaran Musim Semi Kuning, keluarga O. Sing, nona muda dari keluarga O, beraninya wanita-wanita itu membandingkannya. Pangeran pertama dan nona muda keluarga O Sing, sangat dekat satu sama lain karena mereka berbelanja dan membeli barang bersama. Lu Ming menarik Xie Nianxing dan mengikuti di belakang mereka berdua dari kejauhan. Karena dia telah bertemu dengan pangeran pertama, Lu Ming tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Pangeran pertama memiliki status yang sangat tinggi dalam suku Dewa Jahat dan seharusnya mengetahui banyak rahasia. Setelah pangeran pertama dan Sing berjalan-jalan, mereka meninggalkan alun-alun kota dan berjalan menuju jalan yang ramai. Tidak lama kemudian, mereka memasuki rumah besar yang luas. Mereka berdua mengikutinya masuk. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming dan Xie Nianxing saat ini, mustahil bagi pangeran pertama dan Sing untuk menyadari mereka. Ada halaman luas di belakang rumah besar itu. Di halaman itu, ada sebuah danau, dan di tengah danau itu, ada sebuah paviliun. Pangeran pertama dan Sing datang ke paviliun. Pangeran pertama memegang pinggang Sing dengan satu tangan dan mengobrol dengannya. Lu Ming dan Xie Nianxing muncul tidak jauh dari sana. Lu Ming melambaikan tangannya dan ruang itu retak terbuka. Dia dan Xie Nianxing memasuki celah itu dan muncul di langit di atas paviliun. Ketika Lu Ming berada di alam kaisar sejati, ia telah memahami hukum ruang waktu. Sekarang setelah ia berubah menjadi Dao penguasa, kendalinya atas ruang telah mencapai titik kesempurnaan. Pangeran pertama dan Sing sama sekali tidak memperhatikan mereka berdua karena mereka berada di ruang di atas paviliun. Terlebih lagi, percakapan mereka berdua tersampaikan dengan jelas kepada Lu Ming dan yang lainnya. Sing, kudengar keluargamu punya pil hidup dan mati. Benarkah itu? Pangeran pertama bertanya. Tentu saja benar. Keluarga O adalah keluarga alkemis nomor satu di Kekaisaran Mata Air Kuning. Sing tertawa ringan dan nadanya mengandung sedikit rasa bangga. Apakah pil hidup mati benar-benar ajaib seperti yang dikatakan legenda? Pangeran pertama bertanya lagi. Tentu saja, kau harus tahu bahwa ada pohon kehidupan di Pulau Yellow Springs, tanah terkutuk terbesar di Kekaisaran Yellow Springs. Pohon kehidupan akan menghasilkan sejenis buah yang disebut buah kehidupan setelah jangka waktu yang lama. Buah kehidupan memiliki kekuatan alam yang ajaib. Tidak peduli seberapa serius cederanya, ia dapat menyembuhkannya. Ia bahkan dapat menyembuhkan cedera para dewa. Pil hidup atau mati terbuat dari buah kehidupan. Sebelum malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, ada orang-orang dari luar surga sepertimu yang membawa buah kehidupan dari Pulau Netherworld. Keluargaku cukup beruntung untuk mendapatkan satu dan mengolahnya menjadi 9 pil hidup atau mati. Meskipun pil hidup mati tidak seefektif buah kehidupan, pil itu hanya tidak berguna bagi para dewa. Bagi mereka yang berada di bawah level abadi, tidak peduli seberapa serius luka mereka, bahkan jika esensi kehidupan mereka rusak, satu pil dapat menyembuhkan mereka. Setelah bertahun-tahun mengonsumsinya, klan Ouku hanya punya 3 pil tersisa. Sing menjelaskan, dan ekspresi bangganya menjadi semakin kuat. Pil hidup atau mati.
Mata Lu Ming menyala-nyala karena gairah. Pil hidup mati sebenarnya dimurnikan dari buah kehidupan. Tidak peduli seberapa serius cederanya, satu pil akan mampu menyembuhkannya. Bahkan jika sumber kehidupan seseorang terluka, itu akan sama saja. Lu Ming tergoda. Cedera pada sumber kehidupannya bukanlah cedera biasa. Luka-luka biasa tidak ada apa-apanya bagi Kaisar Agung dan tokoh-tokoh setingkat Kaisar Surgawi. Bahkan jika tubuh mereka meledak, mereka dapat disembuhkan. Namun, akan sangat sulit untuk pulih jika hakikat kehidupan seseorang terluka. Jika pertempuran terlalu intens, banyak ahli akan terluka. Misalnya, kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, naga leluhur, dan leluhur dewa non-manusia semuanya telah terluka. Mereka belum pulih sepenuhnya setelah bertahun-tahun. Namun, pil hidup atau mati dapat menyembuhkan cedera ini dengan cepat. Kalau dia bisa mendapatkan pil hidup mati, bukankah luka-luka kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa akan bisa cepat sembuh dan kembali ke kondisi puncaknya? Lu Ming dan Xie Nianxing terus mendengarkan. Sungguh menakjubkan. Singer, aku benar-benar penasaran. Bisakah kau membiarkanku melihat pil hidup atau mati itu? Kata pangeran pertama, coba kau lihat, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika ayahku dan leluhur tua mengetahuinya, aku tidak akan sanggup menanggung akibatnya, kata Osing. Sing, aku hanya penasaran dan ingin melihatnya. Lihatlah dan bawa kembali. Mereka tidak akan tahu, apa kau tidak percaya padaku? Pangeran pertama berkata dengan lembut. Awalnya, Osing tidak setuju. Setelah dibujuk dan diganggu oleh pangeran pertama, Osing akhirnya setuju dan diam-diam mengeluarkan pil hidup mati untuk diperlihatkan kepada pangeran pertama. Lu Ming dan Xie Nianxing saling berpandangan dan mata mereka berbinar. Pangeran pertama dan Osing sepakat untuk bertemu di sana 3 hari kemudian. Setelah itu, mereka pergi. Awalnya, Lu Ming berencana untuk mengalahkan pangeran pertama dan mengumpulkan beberapa informasi. Namun, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menunggu 3 hari lagi. Tentu saja, dia mengincar pil hidup atau mati itu. Setelah pangeran pertama dan Osing pergi, Lu Ming dan Xie Nianxing menunggu di halaman. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, ketika malam tiba, pangeran pertama telah menunggunya. Di tengah malam, sebuah sosok melangkah di udara. Itu adalah Osing. Sing, apakah kamu membawa pil hidup atau mati? Pangeran pertama bertanya dengan cepat. Ya, tapi aku harus segera mengembalikannya. Kalau ayahku tahu, hasilnya tidak akan bagus. Kata Osing, jangan khawatir, aku hanya akan melihat-lihat untuk memperluas wawasanku. Pangeran pertama berkata sambil tersenyum. Osing mengangguk. Dengan lambaian tangannya, sebuah botol giok dengan beberapa tulisan muncul di telapak tangannya. Jari Osing melambai, dan rune terbang ke arah botol giok. Kemudian, botol giok mulai memancarkan cahaya, dan cahayanya hanya meredup setelah beberapa saat. Baiklah, aku sudah selesai. Osing tersenyum dan menyerahkan botol giok kepada pangeran pertama. Pangeran pertama segera mengambilnya dan menuangkan pil. Pil putih susu seukuran telur merpati itu mengeluarkan aroma obat yang kuat. Bahkan Lu Ming dan Xie Nianxing, yang bersembunyi di kehampaan, dapat menciumnya. Apakah ini pil hidup atau mati? Pangeran pertama bergumam sambil menundukkan kepala dan menatapnya dengan saksama. Matanya dipenuhi dengan keserakahan yang kuat. Setelah memeriksanya sebentar, pangeran pertama memasukkan kembali pil hidup mati itu ke dalam botol giok dan menyerahkannya kepada Osing. Ia tersenyum dan berkata, Sing, aku sudah memeriksanya dengan saksama. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ya, saya akan mengembalikannya sekarang. Osing tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, pada saat ini, telapak tangan pangeran pertama bersinar seperti pedang pertempuran. Ia menyerang dantian Osing dengan kecepatan kilat. Pada jarak sedekat itu, ditambah dengan serangan mendadak pangeran pertama, orang biasa tidak akan mampu menghindarinya. Namun, pada saat pangeran pertama menyerang, tubuh Osing mulai bersinar. Cahaya cemerlang menyebar dan berubah menjadi baju perang yang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Osing mundur dengan cepat. Ledakan. Energi telapak tangan pangeran pertama menghantam baju zirah Osing, namun energi itu dengan mudah dihalau oleh baju zirah itu.
Ousing mundur 100 meter dan berdiri di permukaan danau. Wajahnya sangat jelek. Pertama, mengapa, mengapa? Petik 2. Ousing meraung, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Jadi kamu telah waspada terhadapku. Wajah pangeran pertama tampak muram saat dia berkata dengan dingin. Dia kemudian mengangkat botol giok di tangannya dan mencibir, pil hidup atau mati dapat menyembuhkan luka apapun di bawah alam roh ilahi, tidak peduli seberapa parahnya. Setiap pil setara dengan kehidupan. Hanya dengan mengikutiku, pil yang tak tertandingi seperti itu dapat menunjukkan nilai sebenarnya. Apakah kamu mengerti? Kau bilang kau akan tinggal di dunia Yellow Springs dan menemaniku selama sisa hidupmu. Apakah itu semua bohong? Ousing bertanya. Omong kosong, aku masih punya hal penting yang harus kulakukan, buat apa aku tinggal di tempat ini? Tempat ini hanyalah tempat terkutuk. Pangeran pertama mencibir. Aku terlalu naif. Ousing menghela napas, dan kekecewaannya makin kuat. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau tidak melakukannya hari ini, aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Aku bahkan bisa meminta ayahku untuk memberimu pil hidup atau mati. Sayangnya, kau telah mengecewakanku. Setelah berkata demikian, niat membunuh yang dingin tiba-tiba terpancar dari mata Ousing dan dia melambaikan tangannya. Ya sudah, ruang di belakang Ousing tiba-tiba terbelah, dan dua sosok muncul. Mereka adalah dua lelaki tua berjubah hitam, memancarkan aura menakutkan. Mereka merupakan dua orang kaisar surgawi yang berkuasa, satu kaisar surgawi bintang 3 dan satu kaisar surgawi bintang 2. Wajah pangeran pertama menjadi gelap ketika dia melihat mereka berdua. Dia berkata, Jalang, kamu tidak hanya menjagaku, tetapi kamu juga diam-diam membawa orang ke sini. Apakah kamu mencoba membunuhku? Petik 2. Awalnya, aku membawa mereka ke sini untuk berjaga-jaga. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan muncul. Sayangnya, kamu mengecewakanku. Berikan aku pil hidup atau mati dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Ousing berkata dengan dingin. Hahaha, dasar jalang, kau pikir aku tidak siap? Aku sudah siap untuk ini. Kau tidak percaya padaku, dan aku tidak pernah percaya padamu. Keluarlah. Pangeran pertama melambaikan tangannya. Kehampaan itu bergetar, dan sosok-sosok muncul di ruang sekitarnya. Total ada 6 orang, semuanya berasal dari suku Dewa Jahat. Selain itu, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Bahkan ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi bintang 4 yang tak tertandingi. Melihat orang-orang ini, wajah cantik Ousing menjadi pucat. Pertama, aku hanya bercanda denganmu. Demi hubungan kita, kumohon lepaskan aku. Di wajah Ousing, senyum jelek muncul. Membiarkanmu pergi. Aku tidak ingin bermusuhan dengan klan Oumu. Meskipun klan Oumu tidak memiliki dewa bela diri dan aku tidak takut padamu, itu tetap saja menjadi masalah. Kau bisa pergi dengan tenang. Aku akan melakukan yang terbaik dengan 3 pil hidup atau mati ini. Lakukanlah. Pangeran pertama tertawa dingin. Suaranya sedingin es saat ia memberi perintah. Nona muda, cepat pergi. Di belakang Ousing, 2 lelaki tua membawanya dan menyerbu ke satu arah. Namun, ke-6 anggota ras Dewa Jahat juga telah bergerak. Mereka menyegel langit dan bumi, mengepung mereka bertiga dan melancarkan serangan yang mengerikan. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Kedua lelaki tua yang dibawa Ousing sama sekali bukan lawannya. Begitu mereka bergerak, mereka langsung diledakkan. Pencuri anjing nomor 1, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ousing mengumpat dengan gila. Namun, di saat berikutnya, dia terkena serangan beberapa kaisar surgawi dan langsung berubah menjadi abu, tubuh dan jiwanya hancur. Di udara, Lu Ming dan Xie Nianxing terdiam. Namun, ini setara dengan pertarungan anjing memakan anjing. Sebelum ini, mereka berdua tentu tidak akan bergerak. Setelah membunuh Ousing dan 2 ahli dari keluarga O, pangeran pertama sangat gembira. Dia mengeluarkan botol giok lagi dan menuangkan 3 pil. Semuanya adalah pil hidup atau mati, dan aroma obatnya sangat kaya. Hahaha, panen yang luar biasa. Ayo cepat pergi dari sini. Pangeran pertama tertawa terbahak-bahak. Ia lalu menyimpan botol giok itu dan berbalik untuk pergi. Namun, setelah terbang beberapa saat,
dia menyadari bahwa keenam anggota ras dewa jahat itu masih berdiri di udara, tidak bergerak sama sekali. Sudah kubilang pergi, kau tidak mendengarku. Pangeran pertama berbalik dan berkata dengan tidak sabar. Namun, saat dia berbalik, matanya terbelalak. Itu karena keenam manusia iblis itu tampak membeku di udara. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya wajah mereka yang menunjukkan ekspresi ketakutan. Siapa ini? Rambut pangeran pertama berdiri tegak. Dia berteriak dan segera berbalik untuk memeriksa. Bukankah kami diterima, teman lama? Terdengar suara tawa dan ruangan itu terbuka. Lu Ming dan Xian Yanxing keluar. Lu Ming, kenapa kau ada di sini? Bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini? Mata pangeran pertama terbelalak saat dia meraung tak percaya. Gerbang ibu kota kekaisaran Yellow Springs Empire diukir dengan formasi yang dapat mendeteksi aura alam surga. Makhluk-makhluk dari alam surga tidak dapat memasuki ibu kota kekaisaran sama sekali. Pangeran pertama tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini.